Shalom jemaat Tuhan, selamat kembali beribadah. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada seperti hari ini. Saya percaya meskipun pandemi belum selesai, penyertaan Tuhan boleh tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mulai minggu ini dan sampai 2 minggu ke depan, saya akan mulai satu serial khotbah baru tentang kisah-kisah yang inspiratif di balik lagu-lagu himne, lagu-lagu pujian yang indah kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang kalau kita memperhatikan, di dalam kekristenan sendiri yang namanya pujian dan penyembahan itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting, khususnya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengingat kembali, menyanyikan kembali, dan mengetahui kisah-kisah yang luar biasa di balik sebuah lagu yang sudah cukup lama namun sampai sekarang masih sering kali dinyanyikan, yaitu lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Terjemahan Indonesianya, Yesus sobat yang setia. Nah, saudara, ini lagu adalah lagu yang evergreen karena sudah melewati ratusan tahun, namun lagu ini masih menjadi berkat yang luar biasa dan tetap menjadi favorit lagu yang dinyanyikan di banyak kalangan. Nah, kembali saudara, kalau kita bicara tentang musik, di dalam kekristenan, musik itu memegang peran yang sangat penting di dalam ibadah. Pujian dan penyembahan itu mengambil porsi sepertiga dari waktu ibadah kita yang berfungsi sangat penting sekali. Kenapa sebelum khotbah selalu ada puji-pujian? Jawabnya, karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Roh Kudus yang bekerja melewati pujian dan penyembahan itu akan membajak hati kita, supaya kita siap untuk menerima firman Tuhan yang akan diberitakan. Nah, ketika hati jemaat sudah dibajak oleh puji-pujian yang menggemburkan tanah hati kita, maka ketika benih-benih firman Tuhan itu ditaburkan, benih firman Tuhan itu kiranya boleh mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang dengan sukacita, dengan reseptif menerima firman Tuhan yang ditaburkan, dan firman Tuhan boleh bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara, tentu ada puluhan bahkan mungkin ratusan ribu lagu telah diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang disebut doksologi. Apa itu doksologi? Lagu-lagu yang diciptakan untuk mengagungkan nama Tuhan. Allah, Engkau kudus, Allah, Engkau mulia, Allah, Engkau sungguh sangat baik. Ya, ini lagu yang bersifat doksologi, pengagungan kepada karya-karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Nah, ini satu hal yang penting sekali, saudara, karena di dalam kita memperhatikan lagu-lagu yang ada yang sifatnya memang doksologi, tapi ada yang sifatnya memberikan ketentraman, memberikan pengharapan kepada jemaat. Lagu yang bertema mujizat, lagu yang bertema pertolongan Tuhan. Nah, tapi juga kita harus mengingat bahwa lagu-lagu yang bertema pengagungan kepada Tuhan, yang menunjukkan jati diri Allah kita itu, alias bukan lagu yang minta disembuhkan, lagu yang minta dipulihkan, itu pun harus senantiasa kita naikkan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibadah, pujian, penyembahan kita itu fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi pada kehendak Tuhan yang Maha Kasih. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang proses penciptaan lagu, itu pasti ada berbagai peristiwa yang mengilhami penciptanya itu menulis lirik dan mengubah lagu menjadi notasi yang indah, menjadi syair yang indah, sehingga itu menjadi lagu kesatuan pujian yang memuliakan Tuhan sekaligus
menguatkan iman jemaat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, mulai minggu ini dan 2 minggu ke depan kita akan belajar stories behind the song, kisah-kisah inspiratif di balik lagu. Dan khusus minggu ini kita akan melihat kisah apa sih yang ada di balik lagu yang sangat terkenal, What a Friend We Have in Jesus. Ingat saudara, di dalam pujian itu ada kuasa pemulihan, ada penguatan, ada mukjizat, ada kuasa yang membuat orang bertobat. Dan kalau kita percaya dalam setiap pujian yang kita imani ini, maka hidup kita menjadi hidup yang terberkati oleh Tuhan senantiasa. Setiap lagu ada kisahnya yang luar biasa di baliknya, dan mari kita belajar lagu Yesus Sobat yang Setia. Berikut ini adalah liriknya. Kita lihat dalam bahasa Inggris dulu. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needles pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Terjemahnya, Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa kepadanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri, datang doa kepadanya. Mari kita saksikan satu video yang indah sekali, anak-anak dari Afrika yang menyanyikan lagu What a Friend We Have in Jesus. Haleluya. What a friend we have in Jesus. Oh, the sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita ya, bahwa di dalam Yesus kita punya sahabat kekal yang terbaik. Haleluya, buat lagu yang sungguh-sungguh menjadi berkat ini. Nah, tahukah Anda bahwa lagu ini diciptakan tahun 1855 oleh pendeta Joseph Scriven, seorang pendeta gereja Baptis yang lahir di Irlandia tahun 1819. Dan kalau kita memperhatikan, saudara, kehidupan pendeta Joseph Scriven ini, hidupnya itu diwarnai dengan begitu banyak kesedihan yang menguras air mata. Tahun 1842, ketika dia lulus dari universitas, calon istrinya itu meninggal karena jatuh dari kuda, lalu tenggelam terseret air di sungai, sehari pas sebelum pernikahan mereka. Bayangkan saudara, kesedihan yang luar biasa. Tinggal besok mau menikah, mau pemberkatan. Sehari sebelumnya istrinya kecelakaan dan mati. Aduh saudara, ini satu hal yang membuat dia sangat-sangat berduka cita. Lalu untuk melupakan kesedihannya, Yosef ini kemudian pindah ke Kanada. Lalu ia jatuh cinta kepada seorang gadis yang namanya Eliza Catherine. Eliza Catherine ini adalah putri dari seorang bangsawan di sana, dan Joseph ini mengajar dia ilmu-ilmu tentang sekolahan lah ya, ilmu-ilmu fisika ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, orang ini jatuh cinta kepada Eliza ini, namun malang. Beberapa waktu sebelum pernikahannya, calon istrinya ini kemudian sakit parah dan juga meninggal dunia. Sehingga kalau kita hitung 2 kali pendeta Joseph Scriven ini gagal berumah tangga. Aduh saudara, 2 kali
gagal merit. Bayangkan sedihnya seperti apa. Nah, lalu untuk menghibur dirinya sendiri, maka Yosef ini meninggalkan kota itu dan dia tinggal di desa untuk mengasingkan diri. Dia tinggal di sebuah pondok yang sangat sederhana, dan ketika dia tinggal di sana, meskipun dia tinggal seorang diri, dia ini banyak menolong orang-orang yang ada di sana. Ketika ada yang sakit, ia mengunjungi, ia mendoakan. Ketika ada yang butuh jadi kuli angkut, dia pun ikut mengangkut kayu-kayu, mengangkut belanjaan, mengangkut banyak hal. Ketika banyak orang membutuhkan bantuannya, dengan ringan tangan, ya, Joseph Scriven ini selalu menyanggupi dan berkata, "What can I do to help you?" Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong engkau? Dan ini menjadi salah satu terapi yang baik bagi Joseph ketika dia sibuk menolong orang. Rasa dukanya itu mulai luntur dan dia mulai kuat. Dan Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupannya meskipun dia sedang mengalami up and downs dalam kehidupannya. Nah, 10 tahun sejak kepindahannya ke Kanada, ibu daripada Joseph Scriven ini sakit keras. Tapi malangnya, Yosef ini tidak bisa pulang. 1, karena jauh. 2, biaya mahal. Dan sangat lama sekali perjalanan menuju ke sana. Maka untuk bisa menghibur ibunya yang sedang sakit, Joseph Scriven ini mengirimkan puisi penghiburan kepada mamahnya yang sumbernya diambil dari firman Tuhan. Tahukah Anda judul daripada puisi itu? Ya, betul. Judul puisi itu adalah Yesus Sobat yang Setia, yang menjadi lagu kesayangan banyak orang sampai hari ini. Berikut ini saudara terjemahnya di dalam bahasa Indonesia. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa kepadanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa kepadanya. Bait yang kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, janganlah engkau berputus asa. Pada Tuhanlah kita berseru, sebab Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa kepadanya. Bait yang ketiga, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa kepadanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita atas doa kepadanya. Dia simpen ini untuk dirinya sendiri, kopi yang pertama, dan kopi yang kedua, naskah itu dia kirimkan kepada mamahnya. Satu puisi yang begitu indah. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, saudara, maka pada akhirnya tahun 1832, Charles Converse, seorang ahli musik dan hukum, memberikan notasi kepada syair Yesus Sobat yang Setia ini. Jadi kan tadinya hanya puisi aja. Kemudian oleh Charles Converse itu diberikan notasi sehingga muncullah lagu na 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 Yesus Sobat yang Setia. Yang kasih nada adalah Charles Converse ini. Tapi saudara, yang membuat ini semakin populer adalah penyanyi gospel Amerika yang namanya Ira Sankey. Di mana tahun 1875 ia memasukkan lagu ini ke dalam kidung jemaat yang dinyanyikan di gereja-gereja. Sejak saat itu lagu ini begitu terkenal, begitu menjadi berkat di seluruh dunia. Bahkan saudara, lagu ini saking terkenalnya ketika sampai di Indonesia, lagu ini digubah oleh Ismail Marzuki dan judulnya adalah Ibu Pertiwi. Saya yakin Anda sudah sangat-sangat mengenal lagu ini. Nah, hari ini saudara, mari kita akan sama-sama melihat beberapa pelajaran yang penting dari kisah lagu Yesus Sobat yang Setia ini. Yang pertama, saudara,
persahabatan yang positif itu sangat penting bagi kesehatan mental dan iman kita. Kita harus mengerti, saudara, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita diciptakan Tuhan nggak bisa hidup sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita supaya kita ini senantiasa bersosialisasi, punya teman, punya sahabat, supaya hidup kita bisa lebih ceria, lebih indah, lebih maksimal. Nah, untuk bisa bahagia, sehat, dan maksimal di dalam hidup, kita ini perlu orang lain. Tapi, meskipun kita perlu banyak orang dalam kehidupan kita, hati-hatilah saat kita memilih seorang sahabat. Kenapa, saudara? Sahabat itu adalah seorang yang paling dekat dengan kita. Sahabat adalah orang di mana kita ini menghabiskan banyak waktu, banyak chatting, banyak ngobrol dengan dia. Sahabat adalah seorang yang ada bersama dengan kita dalam suka dan duka. Jadi untuk orang yang sepenting ini kita nggak boleh sembarangan memilih. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya Tuhan mau ketika kita berteman, oke, berteman ada yang banyak. Tapi ketika kita memilih sahabat, pilihlah orang-orang yang kebiasaannya baik. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kebaikan itu juga yang tertransfer di dalam kehidupan kita. Kalau sahabatmu baik, maka hidupmu pasti akan lebih baik. Tapi kalau sahabatmu tidak baik, maka hidupmu pasti akan terpengaruh tidak baik. Pilihlah sahabat dengan sangat hati-hati. Nah, karena itu saudara, kita tahu apa rencana Tuhan dalam memilih sahabat. Yang pertama, kita harus bersahabat karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah sahabat kita yang sejati. Kita perhatikan saudara, di masa-masa sulitnya, Joseph Scriven ini menjadikan Yesus sahabat yang menghibur dan menguatkan dia di kala duka. Ketika kehilangan calon istrinya sampai 2 kali, dia datang kepada Yesus sahabatnya yang sejati. Dia berdoa, dia menangis, dia berkeluh kesah, dan Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dia tahu kemana harus berpaling. Dia datang kepada Yesus yang tidak pernah menolak dia. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bahkan firman Tuhan katakan, sahabat yang terbaik adalah sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Dan itulah yang persisnya Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawanya buat kita. Kenapa? Kita ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Saudara, manusia seringkali mengecewakan. Tapi kita percaya, ketika kita bersahabat karib seperti Henoh yang bersahabat dengan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, itulah yang senantiasa menjadi kekuatan penghiburan kita di sepanjang jalan usia kita. Jadi nomor 1 dan yang paling utama di dalam kita hidup, bersahabatlah dengan Yesus Kristus. Kenapa? Dia nggak pernah menolak engkau, dia tidak pernah berpura-pura, dia nggak pernah membohongi engkau, tapi Yesus sungguh-sungguh setia kepada kita. Kasih Yesus begitu tulus kepada saudara. Pengorbanannya begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya jangan lepaskan genggaman tanganmu dari tangan sahabat kita yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua saudara, kita harus memilih sahabat dan kita harus memilih dengan hati-hati supaya kita juga mendapat orang-orang yang positif. Nah, berikut ini contoh-contoh di dalam Alkitab. Kisah-kisah persahabatan yang positif, yang menghasilkan kebaikan. Yang pertama, Daud bersahabat dengan Yonatan. Ini persahabatan yang tulus dan sangat baik. Naomi bersahabat dengan
Ruth menantunya sendiri, good, very very good. Demikian juga Daniel bersahabat dengan Sadrah, Mesah, Abednego, dan mereka ini menghasilkan satu persahabatan yang makin mencintai Tuhan dan makin menjadi saksi yang luar biasa di mata orang-orang dunia. Demikian juga Tuhan Yesus, apakah punya sahabat? Punya, saudara. Sahabat Yesus siapa? Maria, Marta, dan Lazarus. Ini contoh persahabatan dengan sahabat-sahabat yang positif. Namun, saudara, hati-hatilah Anda supaya kita ini jangan memilih sahabat yang jahat, seperti di dalam kisah Amnon dan Yonadab, di mana Yonadab ini memberikan ide yang sangat jahat, ide yang mencelakai kepada Amnon, sehingga Amnon pada akhirnya melecehkan Tamar, adiknya sendiri, dan menimbulkan prahara yang sangat mengerikan di istana pada waktu itu. Anda bisa baca ayat ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Hati-hati di dalam memilih sahabat. Nah, kalau Anda kepingin punya sahabat yang baik, jadilah pribadi yang baik terlebih dahulu. Ya, jangan hanya menuntut, oh kamu harus jadi sahabat yang baik, tapi kitanya enggak jadi sahabat yang baik. Pantaskanlah karakter kita, sifat kita, diri kita ini menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Maka itu akan menarik orang-orang baik akan datang kepada Anda, mengisi kehidupan Anda, dan menjadi sahabat-sahabat yang positif. Saya senang sekali membaca kisah 5 sekawan dalam Markus pasal yang kedua, di mana 4 sahabat yang sehat ini membawa 1 temannya yang lumpuh berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya temannya itu dipulihkan jasmani dan rohaninya. Saya mencatat satu hal yang luar biasa di sini. Ada ketulusan, ada care, kepedulian, ada kasih yang luar biasa, ada pengorbanan yang luar biasa dari orang-orang ini, sehingga kawannya yang sakit ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, jadilah sahabat yang baik bagi sekeliling Anda, dan jangan lupa untuk terus memperkuat persahabatan kita dengan Tuhan, karena Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, kita belajar dari lagu ini bahwa kadang-kadang tuh Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengeluarkan potensi yang terdalam dalam hidup kita. Tapi sayangnya dalam hidup ini, kita ini punya konsep yang salah. Karena kita ini mengukur kasih Yesus hanya dengan parameter seberapa nyaman Tuhan bisa membuat hidupku enak, happy, serba kecukupan semua. Kalau kita mikirnya, oh saya ikut Tuhan supaya saya kaya, supaya saya sembuh, supaya saya nyaman hidupnya, maka kita hubungannya dengan Tuhan itu transaksional. Kalau saya ibadah segini, kalau saya persembahan segini, kalau saya melayani segini, Tuhan bisa kasih aku kenyamanan seperti apa. Nah, ini salah, saudara. Kita tidak memperlakukan Yesus sebagai sahabat, tapi kita ini memperlakukan Yesus sebagai orang yang bisa diperas. Ini satu hal yang salah besar di hadapan Tuhan. Kasih Yesus itu bukan berarti kita ini makin nyaman di dalam segala sesuatu, tapi kasih Yesus itu berkata, apapun situasi yang engkau alami dalam hidup, Aku sebagai Gembala yang agung berjanji untuk menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Meskipun engkau melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saat engkau susah, ketika teman-temanmu yang tadinya ada di sekelilingmu mulai meninggalkan engkau, Tuhan Yesus berkata, akulah sahabat sejatimu yang tidak bakal meninggalkan engkau sampai kapanpun juga. Yesaya 43 ayat 1-3 dikatakan, janganlah takut,
sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Hei Larry, hei Budi, hei Indrawan, hei Susana, hei Hani, dan lain sebagainya. Engkau ini, kalian semua, kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api yang sangat berbahaya, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allahmu yang kudus, Allah Israel dan juru selamatmu. Dari sini kesimpulannya apa? Penderitaan Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan tetap hadir meskipun kita sedang mengalami penderitaan. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang setianya luar biasa, tapi juga masalah hidupnya juga luar biasa. Aniaya yang dialami luar biasa karena Injil. Dia berkata begini, di dalam Roma 8:35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada semua itu yang bisa memisahkan kita. Kan dalam Kristus kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan betul saudara, meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya, penuh dengan tantangan, Rasul Paulus setia kepada Tuhan sampai saat yang terakhir. Dan justru lewat itulah Rasul Paulus dimampukan untuk menulis sepertiga dari perjanjian baru yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kita sampai hari ini. Demikian juga saudara kalau kita mengingat Joseph Scriven tadi, meskipun dia mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupannya, hasil pengalaman dan persahabatannya dengan Tuhan itulah yang membuat Joseph Scriven ini bisa menulis syair yang begitu indah, yang menggambarkan kesetiaan Yesus dalam suka dan duka sebagai sahabat yang terindah. Ngomong-ngomong tentang mengeluarkan hal yang baik dari penderitaan, kita harus mengingat kembali kisah tentang mutiara. Mutiara itu sangat indah, tapi mutiara juga adalah produk dari penderitaan. Ketika ada kotoran, pasir, tulang-tulang ikan yang kecil masuk ke dalam kerang, kerang itu merasa nggak nyaman, merasa sakit. Lalu dia melumuri semua pasir, semua benda-benda kecil itu yang masuk di dalam tubuhnya yang membuat sakit, nggak nyaman, dengan satu cairan yang ia produksi. Sehingga akhirnya lambat laun, lapis demi lapis, itu cairan berubah menjadi keras, dan menjadi mutiara yang berharga. Ingatlah saudara, meskipun di dalam kesusahan, di dalam masalah, di dalam tantangan, kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mengubah tantangan menjadi kesempatan. Tuhan mengubah masalah menjadi mukjizat, di mana karya Tuhan dinyatakan dengan indah melalui kehidupan kita semua. Haleluya buat firman Tuhan yang indah ini. Nah, yang ketiga saudara, kita di sini belajar tentang golden principle. Ini prinsip emas di dalam hidup yang mengatakan orang yang menguatkan orang pasti akan dikuatkan. Apapun juga yang engkau mau orang lain lakukan dalam hidupmu, lakukanlah terlebih dahulu. Maka engkau akan menerima yang demikian. Kita lihat saudara, ketika Joseph Scriven itu sedih, dia lari kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan syair yang menghiburkan ibunya, bahkan orang-orang lain. Nah, ketika ia pindah ke Kanada, ia mengasingkan diri di desa setelah calon istrinya yang kedua meninggal. Dia hidup di desa
Di sana dia tidak mengurung diri, nggak ansos, antisosial. Tapi dia sudigawe, dia suka menolong orang yang sedang ada di dalam berbagai kebutuhan. Nah, ketika Joseph Scriven ini akhirnya sakitan dan mulai lemah, akibat dulu dia seringkali menolong orang, sekarang dia banyak ditolong tetangga-tetangganya. Dia banyak ditolong oleh sahabat-sahabatnya, kasih makan, ya, kasih obat-obatan, ya, mendoakan dia, memberi tumpangan, bahkan merawat dia, sampai akhirnya ia pulang ke rumah Tuhan. Meskipun dia tinggal sendirian, tapi Tuhan kirimkan sahabat-sahabat yang akrabnya itu melebihi saudara kandung kepada Joseph ini, yang merawat, mengasihi sampai ia tutup usia. Kenapa bisa begitu? Karena orang ini tahu prinsip golden principle di dalam hidup. Dari Matius 7 ayat 12. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda mau ditolong orang, pertanyaannya, Anda suka nggak menolong orang lain? Kalau Anda kepingin dihormati orang, kita pun harus menghormati orang lain. Nah, ini namanya golden principle, hukum timbal balik. Kalau kita mau diberi kasih, kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita mau ditolong, kita pun harus suka menolong orang lain. Ini juga, saudara, yang disebut dengan hukum tabur tuai. Menuai baik, mendapatnya juga baik. Menuai nggak baik, dapatnya juga jelek. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, aduh susah, aduh sedih waktu menabur dengan penuh penderitaan. Namun mereka tetap setia menabur yang baik, menabur yang baik. Pada akhirnya firman Tuhan katakan, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Sungguh berita yang sangat indah bagi kita hari-hari ini. Mari saudara, dalam hidup jangan hanya mau dimengerti. Cobalah untuk mengerti orang lain. Jangan hanya mau dilayani, tapi belajarlah untuk melayani. Karena apa? Karena semua yang kita tabur itu akan kembali kepada kita pada waktunya Tuhan. Taburlah yang baik, meskipun di dalam krisis, meskipun di dalam kesusahan, tetap menabur hal-hal yang baik. Saya percaya pada waktunya Tuhan memberkati kita dengan berkat yang terbaik pula. Haleluya. Nah, kemudian yang keempat, saudara, yang terakhir. Dari lagu ini kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan kepada kita itu kekal sampai selama-lamanya. Coba kita renungkan dalam hidup, ketika orang itu lagi sukses, teman-temannya banyak, yang ngajak makan banyak, yang ngajak hangout banyak, yang ngajak dolan banyak, saudara. Tapi ketika orang itu sedang terpuruk, baru kita bisa ngerti siapakah sahabat yang sejati. Siapakah sahabat yang betul-betul tulus sama kita, betul-betul mengasihi kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Nah, kalau kita melihat punya sahabat manusia, kadang itu mengecewakan, tapi memang ada yang baik, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Namun kalau kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan, kita melihat wajah Yesus yang penuh kasih itu senantiasa tersenyum bagi kita. Kenapa? Dia senantiasa mau memberikan kasih-Nya, penyertaannya, nasihatnya, tuntunannya buat kita yang dianggapnya adalah sahabat yang berharga. Ratapan 3:22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu
Tuhan. Setiap pagi, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan itu selalu fresh from the oven, baru buat kita semua. Nggak ada berkat yang basi, tapi Tuhan senantiasa mengganti berkat yang baru setiap hari bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu jangan katakan, waduh hidupku kering, hidupku tidak ada kuasa Allah. Stop. Asal kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai kita dengan berkat-berkat yang nyata. Meskipun orang katakan hari-hari ini adalah suasana yang penuh dengan krisis, penuh dengan kesulitan. Saya percaya orang benar dibela Tuhan, orang benar diberkati Tuhan sepanjang musim kehidupan. Demikian juga Mazmur 103:17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Di dalam pengalaman tanah datar, rutinitas, Tuhan tetap setia. Saudara jangan katakan hidup yang biasa-biasa itu bukan berkat Tuhan. Sekolah biasa, ya, kemudian bekerja biasa, situasi yang normal. Tiap hari ya begitu tuh. Jangan dibilang itu bukan berkat Tuhan. Kalau kita mengalami satu hal yang mengerikan, saudara, wah, contohlah ada bencana alam, baru kita menghargai, oh iya ya, ternyata hidup normal, bisa ke sekolah, bisa kerja normal, biasa, itu pun berkat Tuhan. Belajarlah mengucap syukur buat Tuhan yang menjaga kita dalam setiap musim. Dalam pengalaman rutinitas Tuhan jaga kita dengan baik, ucapkanlah syukur senantiasa. Tapi Yesus pun setia. Dalam pengalaman puncak gunung, ketika kita diberkati, kita dipulihkan Tuhan, sakit kita disembuhkan Tuhan, Tuhan pun hadir di sisi kita untuk terus memberikan support, mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dari ketinggian. Yesus katakan, tetap humble, tetap mengandalkan Tuhan, jangan sombong. Nah, itulah tuntunan Yesus ketika kita ada di dalam pengalaman puncak gunung. Dan Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Nya. Demikian juga di dalam pengalaman lembah kelam, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit penuh tantangan, air mata mengalir terus, Tuhan Yesus pun tidak meninggalkan kita. Ia hadir bersama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara, percayalah, di balik setiap tantangan yang kita hadapi, ada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus ada di sisi kita, Dia mau senantiasa menyertai kita, memberkati kita, mendampingi kita, sampai pada kesudahannya. Yesus adalah sahabat yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Taruh tanganmu di dada dan kita hampiri Tuhan. Ketika kami menengok sekeliling kami, Tuhan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kami. Pergumulan di masa pandemi ini, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun juga Tuhan, bahkan keluarga, seringkali menjadi beban dalam kehidupan banyak umat-Mu hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak dilemahkan oleh itu semua. Karena ketika kami memandang kepada Engkau Yesus, disitulah kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami punya sahabat yang sejati yang gak pernah meninggalkan kami, yaitu Engkau Yesus Kristus. Engkau setia, Engkau penuh kasih, dan oleh penyertaan-Mu ya Tuhan, kami percaya kami boleh melewati semua badai kehidupan ini dengan kuat, bukan karena gagah kami, namun hanya oleh karena anugerah dan penyertaan serta kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan masuk
bulan Maret ini bersama dengan Tuhan, bahkan bulan-bulan selanjutnya kami percaya Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami, supaya kami senantiasa boleh memilih hal-hal yang terbaik yang datangnya dari Tuhan saja. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya tangan-Mu yang berlubang paku itulah, tangan yang membawa kuasa, tangan yang membawa mujizat, kesembuhan, pemulihan, Kau kepada kami semua yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kuasa kesembuhan dan Engkau dipulihkan. Kami bawa juga Tuhan setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, sekolah kami, Tuhan yang tumpang tangan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Dalam setiap musim, kami akan terus berbuah lebat. Kami tidak akan kekurangan, karena Tuhan yang menjadi sumber segala berkat kami selalu mencukupkan keperluan kami. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, dan semakin hari bertumbuh pesat dan menghasilkan buah. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.